Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Najiyah TV dimanapun antum berada, azinallahu wa yakum jami'an. Kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, atas izinnya jualah kembali kita dapat berhadir di rumah Allah yang mulia ini untuk duduk sejenak hadir di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan iman, kekuatan fisik, kekuatan ruhiyah kita. Karena tidak ada yang bisa menghadirkan kita di rumah Allah yang mulia ini. Tidak ada daya dan upaya kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita Bapak dan ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati kita hidup mau untuk memanfaatkan waktu-waktu kita yang kasif ini sedikit waktu kita luangkan untuk hadir di majelis ilmu. Dan inilah merupakan keberkahan hidup kita dan merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan senantiasa kepada kekasih kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan wasilah, dengan salawat dan salam kita kirimkan menjadikan kita semua menjadi pengikut setia beliau dan mendapatkan syafaatul uzma dan syafaatul khassah nanti di yaumul mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan kita untuk dapat kembali bertemu di rumah Allah yang mulia ini tidak berapa lama sudah berselang. Tak terasa waktu demikian cepat berlalu. Ya, ternyata demikian kasifnya waktu-waktu kita di dunia ini. Ya, tak terasa sudah sekian bulan pula kita tidak hadir atau kita tidak memberikan kajian. Dan tentunya di sela-sela waktu kita ini kita harus manfaatkan terus ikhwah sekalian, bapak-bapak dan para akhwat. Janganlah kita sedikit lengah untuk tidak memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kalaulah tidak kita manfaatkan dengan belajar, dengan menuntut ilmu, dengan beribadah, maka inilah khusran mubin, kesia-siaan dan penyesalan nanti kepada kita di yaumul mahsyar kelak. Kenapa waktu kita habis tanpa ada faedah, tanpa ada manfaat kepada diri kita, kepada dunia kita dan kepada akhirat kita. Maka ini yang kita mintakan kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan, kekuatan kepada kita untuk terus mampu beribadah ta'abbudiyah kepada Dia. Karena hakikat penciptaan kita oleh Allah, dan kita yakini kita tidak diciptakan oleh Allah dengan untuk main-main.
Kita tidak diciptakan oleh Allah ke dunia ini untuk mempertuhutkan hawa nafsu, makan dan minum saja, beristri dan berkeluarga, atau menumpuk harta, atau mempertinggi pangkat dan jabatan dan segala macamnya. Tapi tujuan kita adalah jelas untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu-waktu kita, hari-hari kita itu hendaknya kita sibukkan dengan niat dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah ke depan mulai malam ini kita akan membahas insyaallah kitab yang indah sekali, yang tidak asing lagi pengarangnya oleh kita semua. Mungkin juga pernah dulu dibahas oleh para ustadz kita di sini atau beberapa kali. Ini untuk mengulang kaji, insyaallah ke depan kita akan lanjutkan bab per bab, karena kitab ini sangat penting kita miliki dan sangat indah untuk kita baca dan kita ketahui, dan merupakan solusi dari permasalahan-permasalahan kehidupan yang kita alami di dunia ini. Beliau adalah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau ulama besar, ulama ahlu sunnah wal jamaah. Banyak mengarang kitab-kitab yang menjadikan marja', menjadikan rujukan kepada para penuntut ilmu dan menukil ilmu dari beliau. Di antara karangan beliau itu, jemaah sekalian, adalah kitab yang ada di hadapan di tangan kita sekarang ini. Beliau beri judul Al-Jawabul Kafi liman sa'ala an dawa'i syafi ad-da'u wad-dawa, yaitu jawaban yang tuntas bagi siapa-siapa yang ingin memperoleh obat yang jitu, penyakit dan obatnya. Ad-da'u wad-dawa, penyakit dan obatnya, yang terkenal dengan kitab Ad-da'u wad-dawa. Sebelum kita memulai dengan tulisan-tulisan yang beliau goreskan dalam kitabnya ini, sedikit ana sampaikan kepada jemaah sekalian biografi singkat beliau. Tidak kita panjang lebar, tetapi poin-poin penting yang kita ketahui dengan ulama kita ini. Beliau bernama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, atau dikenal dengan Ibnu Al-Qayyim yang terkenal. Nasab dan kelahiran Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau adalah kunyahnya Abu Abdullah. Nama beliau Samsuddin Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa'ad bin Haris bin Maki Zainuddin Az-Zurai Ad-Dimashqi Al-Hambali. Nah, ini panjang namanya Pak ya. Nama perawi. Kenapa? Karena ya seperti yang saya sampaikan, mereka menjaga nasab, garis keturunan. Nah, ini dipelihara, dijaga oleh mereka. Yang terkenal dengan panggilan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nah, ini beliau adalah terkenal dengan panggilan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kelahiran beliau itu adalah tahun 691 Masehi. 691 Masehi. Kita lihat perjalanan beliau dalam menuntut ilmu. Beliau rahimallah tumbuh berkembang dan di keluarga yang dikelilingi oleh ilmu. Jadi beliau dilahirkan di keluarga para penuntut ilmu. Jadi memang bi'ah itu Bapak Ibu sekalian menentukan. Bi'ah itu keluarga. Kalau keluarganya ahlul ilmu, tentu melahirkan ahlul ilm. Ya. Keluarga yang sangat religius dan memiliki banyak keutamaan. Jadi keluarga yang mementingkan kehidupan beragama. Nah, ayahanda beliau yaitu Abu Bakar bin Ayyub Az-Zurai. Abu Bakar bin Ayyub Az-Zurai, beliau adalah pengasuh di Al-Madrasah Al-Jauziyah. Jadi keluarganya ini
membuat madrasah namanya Madrasah Al-Jauziyah. Nah, nama sekolah keluarga yang bikin. Disinilah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah belajar dalam asuhan dan bimbingan ayahandanya dalam arah ilmiah dan selamat. Dalam usia yang relatif muda, beliau di usia 7 tahun Ibnu Qayyim telah mulai penyimakan hadis. Jadi di usia 7 tahun beliau sudah hadir di majelis-majelis ilmu, terutama majelis ilmu hadis dan ilmu-ilmu lainnya. Jadi duduk di majelis-majelis para ulama. Nah, kemudian beliau juga menyimak beberapa juz berkaitan dengan takbir ar-ruya atau tafsir mimpi. Dan syekh beliau adalah Syihabuddin Al-Abir, dan juga beliau telah mematakan ilmu nahwu dan ilmu-ilmu bahasa Arab lainnya pada syekh beliau. Beliau Abu Al-Fad Al-Balabaki. Ini semisal Alfiyah Ibnu Malik dan lainnya. Nah, Bapak dan Ikhwan sekalian, perjalanan beliau menuntut ilmu hingga beliau terkenal dengan luasnya ilmu beliau, dan beliau banyak mengambil ilmu dari para ulama, sampai-sampai murid beliau yaitu Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan beliau menyadur fikih dalam mazhab Imam Ahmad, dan beliau menjadi seorang yang menonjol dalam mazhab dan sebagai seorang ahli fatwa. Beliau menyertai Syekhul Islam Taqiyuddin dan menimba ilmu darinya, yaitu Imam Ibnu Taimiyah. Dan kita tidak berpanjang dalam biografi ini, yang jelas beliau adalah ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sebutkan di antara guru-guru beliau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang terkenal, beliau mengambil ilmu agama dari ayahandanya seperti kita sampaikan tadi, yaitu Abu Bakar bin Ayyub bin Sa'ad Az-Zura'i Ad-Dimashqi, di mana Ibnu Qayyim menyadur ilmu faraid dari beliau. Jadi dia belajar ilmu faraid dari ayahnya langsung, ilmu tentang waris. Kemudian Abu Bakar bin Zainuddin Ahmad bin Abu Ad-Daim bin Ni'mah An-Nabilisi As-Salihi. Nah, ini beliau dijuluki Al-Muhtal. Wafat tahun 718 Hijriah. Kemudian yang terkenal lagi itu Syekhul Islam Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Abdul Hakim dan Abdul Salam bin Abil Qasim, yang terkenal dengan Ibnu Taimiyah. Ini guru-guru beliau. Dan beliau wafat tahun 728 Hijriah. Dan banyak guru-guru beliau yang lainnya, karena beliau mempelajari ilmu agama dari para masyayikh. Jadi ikhwas sekalian, kita lihat di sini bahwasanya para ulama itu memiliki banyak guru, tidak satu guru saja. Di sinilah para ulama mengistinbat hukum dan menggali ilmu. Dan di antara murid-murid beliau yang terkenal yaitu Burhanuddin bin Ibnu Qayyim. Nah, itu anaknya yang bernama Burhanuddin, anak dari Ibnu Qayyim. Jadi ulama juga melahirkan ulama. Kemudian anak beliau Jamaluddin bin Imam Ibnu Qayyim. Nah, dua anaknya jadi ulama besar. Yang terkenal lagi dengan Al-Hafiz Al-Mufassir Abu Al-Fida Ismail bin Umar bin Kathir, atau yang terkenal dengan Ibnu Kathir, Al-Qaisi Ad-Dimashqi. Kemudian Al-Hafiz Zainuddin Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab, yang terkenal dengan Ibnu Rajab. Nah, ini di antara murid-murid beliau. Nah, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara biografi singkat. Kemudian beliau mengarang kitab-kitab, di antara kitab kita ini, kemudian kitab Zadul Ma'ad, Al-A'lamu Muwaqqi'in, syukran, dan Ahkam Ahli Zimmah dan lain-lainnya, dan Madarijus Salikin. Ada karangan beliau yang banyak dan menjadi rujukan para penuntut ilmu. Nah, tentu kita jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebagai penuntut ilmu kita harus banyak membaca biografi para ulama, perjalanan atau kisah singkat kehidupan seorang ulama. Kalau sekarang mudah saja Pak, ya kan? HP kan sudah di tangan nih.
Kita mau tahu biografi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tinggal ketik aja lagi biografi singkat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, muncul nanti. Tinggal lagi kita maunya. Biografi Imam Syafi'i, nah, langsung keluar. Ya, itulah sekarang canggihnya kita untuk menyerap ilmu. Tapi sebahagian para penuntut ilmu ini banyak kita lalaikan, sehingga lebih fokus kita membaca media sosial ketimbang mencari ilmu. Kalau membaca WA mungkin berjam-jam tahan, ya Pak ya. Tapi kalau sudah membaca buku, baru 2 lembar langsung ngantuk. Apalagi baca Al-Quran. Nah, ini musibah. Harus kita kuatkan azam kita untuk mengambil istifadah dari ilmu. Di sekitar kepala kita ini sekarang sudah beredar ilmu. Jadi tidak payah lagi untuk mencari ilmu seperti para ulama dulu. Nah, sekarang keinginan kita. Baik, jadi kita insya Allah mulai hari ini ke depan, ya dengan jadwal-jadwal yang kita adakan, insya Allah kita akan bahas berkala kitab yang ada di tangan kita ini, yaitu Ad-Da'u wad-Dawa yang dikarang oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan muqaddimah dari kitab ini, di mana Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, dia membaca dengan menulis awal kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in, ya dengannya kita memohon pertolongan dari Allah. Ma taqulu sadatul ulama, apa yang dikatakan oleh ya yang mulia di antara para ulama, yaitu a'immah, imamnya a'imatuddin, imamnya agama ini, semoga Allah meridhoinya semuanya, ya, dengan seorang yang ditimpa dengan ujian, ditimpa dengan suatu balwa, dengan suatu penyakit. Ya, bagaimana kira-kira ya Bapak dan Ibu sekalian? Tentu ini akan memberi dampak rusaknya agamanya dan akhiratnya. Kondisi seseorang yang ditimpa dengan suatu penyakit, yang penyakit ini merusak agamanya dan merusak dunianya. Banyak, kata beliau, cara orang untuk menolaknya. Sungguh sudah berusaha, ya, orang-orang bersungguh untuk menolak ini dengan berbagai cara, bikulli thoriqin, untuk bisa mengobati penyakit ini. Fama yuruddu illa tawakkudan wa syiddah, ya. Dan tidaklah mereka dapatkan kecuali kesusahan dan kepayahan, dan tidak mendapat obat yang jitu untuk menolak ini, untuk menolak penyakit ini. Apa jalan untuk bisa kita selamat, untuk bisa sembuh dari penyakit ini? Ya, penyakit al-balwa yang menimpa dunia kita dan menimpa akhirat kita dan menimpa diri kita. Maka rahimallah Ibnu Qayyim menjawab dengan ungkapan beliau, ya, dalam mengatasi musibah ini yang telah ditimpa oleh penyakit. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam ungkapan yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Senantiasalah Allah Subhanahu wa taala akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Kata-kata ini perlu kita catat jemaah sekalian. Senantiasalah Allah menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi ini ungkapan yang beliau tulis di mukaddimah ini
Kalau kita menolong saudara kita, maka Allah akan menolong kita. Dan kalau kita memberikan resep obat, berarti kan menolong saudara kita kaum muslimin seluruhnya dari obat penyakit yang mereka derita. Maka Ibnu Qayyim menulis obat ini, resep ini untuk membantu kita, membantu dari penyakit yang menimpa diri kita dan menimpa dunia kita dan menimpa akhirat kita. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah memberikan fatwanya kepada kita, semoga Allah merahmati beliau, ya. Fajaba Syekhul Imam Al-Alim Syekhul Islam, ya, Muftil Muslimin. Maka Syekhul Ibnu Qayyim Imamul Alim, seorang imam yang alim, Syekhul Islam dan mufti al-muslimin, ulama fatwanya para orang Islam, yaitu Samsuddin Abu Abdullah bin Abu Bakar Ayyub Imam Al-Madrasah Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dan beliau tulis ungkapan kitab ini, likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah, ini ikhwas sekalian yang mulia Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita akan membaca, kita akan melihat apa penyakit-penyakit yang menimpa kita, menimpa diri kita, menimpa agama kita, menimpa dunia kita dan menimpa akhirat kita. Maka setelah beliau ungkapkan penyakit yang menimpa kita ini, kemudian beliau beri obatnya, beri resepnya, karena dia adalah alimul ulama, yaitu orang yang alim, punya ilmu. Jadi dia bukan sembarang meresep, ya Pak ya. Karena nanti ada orang yang ingin meresep, ternyata dia tidak ahli. Coba kalau dokter seandainya, tentu mereka itu punya standar untuk bisa membuat resep. Kira-kira Pak, bisa ada enggak kapasitas kita membuat resep untuk memberi penyakit? Ada orang sakit misalnya datang kepada kita, kemudian kita buat resep sendiri, makulkah? Bisa diterima enggak itu kira-kira? Jangankan sehat, penyakit yang lain akan datang, kerusakan yang muncul, ya. Bayangkan kalau seandainya orang yang tidak tahu perkara agama ini kemudian dia berfatwa, mulai mengungkapkan perkataan-perkataan, ya, yang tidak berdasarkan kepada perkataan para ulama, menukil perkataan ahli ilmu, tidak pernah belajar. Kemudian setelah itu mereka berfatwa tentang agama ini. Ini fenomena yang muncul belakangan di zaman kita ini. Nah, ini nanti kan kita lihat Bapak Ikhwas sekalian, ya, kondisi dalam beragama, ya, bagaimana penyakit yang diderita oleh kaum muslimin. Banyak yang ingin memberi resep, memberi obat. Mereka ingin memberi obat, ternyata keinginannya untuk memberi resep ternyata memberi racun. Akhirnya tambah menghancurkan kaum muslimin. Ya. Beliau menulis, alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini salah satu sunnah pada kita untuk memulai suatu pekerjaan itu dengan membaca bismillah. Setelah kita jelaskan itu, ya, setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan membaca basmalah, kemudian puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun pekerjaan kita mulai dengan basmalah, bismillah. Karena kalau pekerjaan yang tidak dimulai dengan membaca basmalah, maka dia terputus, fahuwa aqta, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita mulai, bismillah.
Maaf, sampai-sampai kita berhubungan dengan istri juga membaca basmalah. Bagaimana orang yang tidak kenal dengan doa ini, ya, tidak diajarkan, tentu akan melahirkan, ya, keturunan yang tidak kenal dengan agama. Nah, di sini Pak Islam. Amma ba'd. Kemudian dia menulis mengatakan adapun sesudahnya. Sungguh telah tetap faqad thabata fi sahih al-Bukhari min hadis Abu Hurairah. Sungguh telah ada di dalam kitab Sahih Bukhari dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah menurunkan baginya obat. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Bapak Ikhwas sekalian, ya, jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti setiap penyakit itu ada obatnya. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Jadi apapun penyakit fisik yang kita alami, jangan kita pasrah menerima penyakit tanpa berusaha. Apalagi kata kita, ya, kalau Allah seperti ini menimpakan saya penyakit, ya sudah, kita terima tanpa ada ikhtiar untuk berusaha mencari obat. Ya, kalau sudah sakit sudahlah, terima saja. Ini juga tidak sesuai dengan konsep Islam itu sendiri untuk berusaha, ikhtiar. Karena harus mencari obatnya. Maka kita tidak boleh putus asa dari penyakit yang kita derita. Bahkan Rasulullah SAW merekomendasikan. Apa rekomendasi Rasulullah untuk sebuah obat yang gitu, Pak? Ada yang tahu? Obat yang paling gitu segala macam penyakit sembuh olehnya. Kecuali mati. Habbatus sauda. Apa dalilnya, Pak? Hadisnya bunyinya. Ada yang tahu? Pernah dengar itu hadisnya? Atau bahasa Indonesianya baca apa, Pak? Terjemahannya. Ada yang tahu? Sesungguhnya dalam Habbatus sauda menyembuhkan segala macam penyakit kecuali kematian. Ahsantum. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair, Pak. Itu betul. Hadisnya adalah Habbatus sauda dawaun likulli da'in. Itu terjemahan tadi. Habbatus sauda adalah obat dari segala macam penyakit kecuali kematian. Ini rekomendasi Rasulullah SAW. Maka kita sejatinya, ya, memiliki Habbatus sauda di rumah kita, Pak. Kalau sudah Rasulullah mengatakan, kepada siapa lagi kita percaya, Pak? Tapi kita kan kadang kurang yakin, Pak, ya kan? Kait dikonsumsi. Nah, jadi ini dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim. Tadi dari hadis Abu Hurairah, sekarang kalau dari Muslim itu diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Dalam kitab Sahih Muslim, riwayat rawinya adalah Jabir bin Abdullah. Ya, Rasulullah SAW katakan, likulli da'in dawaun, fa idza asaba dawa'ud da'i bara'a biiznillah. Ini dalam Sahih Muslim. Ya, Rasulullah SAW bersabda, setiap penyakit itu ada obatnya. Setiap penyakit itu ada obatnya. Maka apabila salah seorang di antara kalian ditimpa oleh suatu penyakit, ya, maka
Allah akan berikan dengannya keizinan untuk disembuhkan. Akan sembuh dengan izin Allah. Jadi segala penyakit itu akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita berusaha untuk mencari obat. Mencari obat tentu yang sesuai dengan penyakit kita dan telah teruji kepada siapa kita mencari obat. Nah, kemudian dalam Musnad Imam Ahmad dari Musnad bin Imam Ahmad dari hadis dalam Sunan Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Usamah bin Syarik dari Nabi SAW juga, dia berkata, lafaznya juga seperti itu matannya, tapi dalam Sahih Imam Ahmad ini itu diriwayatkan oleh Usamah bin Syarik. Rasulullah SAW katakan, Innallaha lam yunzil da'in illa anzala lahu syifa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya obat. Ya. Alimahu man alima wa jahalahu man jahala. Maka mengetahuilah orang yang mau mengetahuinya dan bodohlah dengan orang yang tidak mau tahu dengan kebodohannya. Jadi orang yang tahu akan tahu dengan obatnya dan orang yang bodoh akan tahu dengan kebodohannya. Maksudnya apa? Ini banyak Pak ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang ingin tahu ya untuk obatnya itu yang begitu, ada orang yang bodoh ya dalam mencari obat. Dalam lafaz lain dikatakan innallaha lam yada'u da'an illa wada'a lahu syifa. Ini dalam lafaz matan yang lain, sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali Allah letakkan baginya obat. Ini Allah turunkan satu penyakit, kemudian Allah berikan obat. Au dawa'un atau obat. Illa da'a wahid. Kecuali satu penyakit yang tidak ada obatnya. Maka dikatakan oleh para sahabat, ditanya oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu penyakit yang tidak ada obatnya ya Rasulullah? Qala al-haram, yaitu al-haram wal al-maut, yaitu kematian itu sendiri. Nah, inilah yang dikatakan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab sahihnya. Nah, kepada ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dawaul ai as-su'al. Obat daripada keingintahuan itu adalah bertanya. Jadi kalau obat dari ingin tahu adalah bertanya. Nah, ini ya di awal mukaddimah beliau ini menukil hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan kepada kita semua perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada satu penyakit pun ya kecuali ada obatnya. Nah, bagaimana ini, mana penyakit-penyakit yang menimpa kita itu? Wa hadza ya'ummu adwa'ul qalb war ruh wal badan wa adwayatiha. Ya. Ini secara umum ya, penyakit ini, obat dari penyakit ini adalah yang menimpa. Penyakit yang menimpa hati, al-qalb, ada obatnya. Penyakit yang menimpa ruh kita secara mental, karena ada penyakit ya rohani, dan juga al-badan secara fisik. Nah, ini penyakit yang menimpa kita, baik sekalian. Dan Nabi SAW telah
mengatakan Allah telah menurunkan obat dari penyakit ini. Apakah itu penyakit yang penyakit hati, atau penyakit ruhani, atau penyakit badan secara fisik. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan obatnya. Al-jahla da'an wa ja'ala dawa'us su'al ulama. Beliau menukilkan lagi perkataan beliau, al-jahla da'an. Kebodohan itu adalah penyakit. Jadi Pak ikhwan sekalian dimuliakan Allah, al-jahal, bodoh itu adalah penyakit apa itu kira-kira? Al-jahal, fisik, badani, atau ruhi. Penyakit ruhi, ya, yang tidak diketahui. Maka penyakit ini sangat berbahaya sekali. Ada pula istilahnya itu, kalau jahal dia bodoh, tapi dia tahu kebodohannya itu masih levelnya masih nomor 1 itu level kebodohan. Dia bodoh, tapi dia tahu dengan kebodohannya. Tapi di bawah itu lagi levelnya al-jahlul murakkab. Apa itu Pak? Al-jahlul murakkab. Ya, dia sudah bodoh, tapi tidak tahu dengan kebodohannya. Sudahlah bodoh, tapi tidak tahu dengan kebodohannya. Apa itu mafhum mukhalafahnya? Pura-pura pintar, pura-pura tahu padahal dia bodoh, al-jahal. Ini yang paling berbahaya. Maka para ulama mengatakan al-jahlu itu berjenjang-jenjang pula. Dan paling rendah itu adalah jahlul murakkab. Naudzubillah min dzalik. Maka kata Rasulullah SAW, al-jahl da'an. Bodoh itu adalah penyakit. Apakah kita biarkan kebodohan itu berada dalam diri kita? Saya sudah bodoh ya Allah. Boleh kita nanti berargumentasi seperti itu nanti di hadapan Allah. Kenapa kamu tidak tahu cara berwuduk? Bagaimana cara sholat? Bagaimana cara mengeluarkan zakat? Bagaimana cara umroh, cara berhaji, cara puasa yang benar? Ini nanti akan ditanya kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Buya kemarin katakan, Bapak datang ya, ainad dalil, mana dalilnya kita mengamalkan itu? Dalam agama ini tanya dulu, kalau kita mau beramal ini, mengamalkan ini, apa dalilnya? Apa perintahnya dari Al-Quran dan hadis? Apakah pernah diamalkan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain? Jangan-jangan kita nanti membuat amalan sendiri-sendiri, sementara amalan itu belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW, tapi kita niatkan untuk ibadah, maka kita sudah menuduh faqad khanar risalah. Kita sudah menuduh Rasulullah SAW mengkhianati risalah ini. Karena semua perkara agama ini telah diajarkan kita oleh Rasulullah SAW, tidak ada yang tinggal lagi. Maka kalau kita membuat agama baru, kreasi yang baru dalam ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, berarti kita sudah menuduh Rasulullah SAW mengkhianati risalah. Nah ini al-jah da. Jadi kebodohan itulah penyakit. Wa ja'ala dawa'u su'al ulama. Kata Rasulullah SAW. Dan menjadikan obat dari penyakit ini adalah su'ala al-ulama. Apa itu? Bertanya kepada para ulama, ahlul ilmi. Jadi Bapak ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, obat dari kebodohan adalah as-su'al. Apa itu? Bertanya kepada para ulama. Tapi di sini ini Rasulullah yang mengatakan al-ulama
ar-rabbani, ulama yang betul-betul mereka itu telah teruji dengan keilmuannya. Yang mereka mengambil ilmu dari sumur kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tidak bertanya, maka kita akan tetap dalam kebodohan. Kita tidak tahu ini, tapi tidak mau bertanya. Maka as-su'al. Tapi pertanyaan yang akan melepaskan kita dari kebodohan. Maka kita wajib bertanya. Nah, ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli zikri, para ulama, jika kamu tidak mengetahui. Maka miftahul ilmi as-su'al, kata para ulama, kunci daripada ilmu itu adalah bertanya. Maka kita banyak Pak ikhwas sekalian. Dan paling mudah sekarang alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat, dengan terbukanya sarana ini kita mudah bertanya kepada para ahlul ilmi tentang perkara agama ini, tentang perkara agama kita. Bisa dengan WA, bisa dengan telepon, bisa dengan segala macamnya untuk menghubungi para ahli ilmu untuk perkara agama kita. Maka jangan kita pendam atau tidak mau menanyakan permasalahan kita, karena banyak nanti permasalahan kita yang kita kerjakan ternyata tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Ya, bertanya. Nah, ini ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah SAW mengatakan al-jahla da'an. Bodoh itu adalah penyakit. Jadi penyakit yang berbahaya bagi umat ini, umat Islam itu adalah al-jahal fil din. Itu bodoh dalam agama. Faruya Abu Dawud fi sunanihi, diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab sunannya dari hadis Jabir bin Abdullah qala. Nah, ini kisah ini sudah sering mungkin kita ketahui bagaimana kisahnya, ya, yang dinukilkan oleh di dalam kitab Abu Dawud, Sunan Abu Dawud. Jadi hadisnya Jabir bin Abdullah, sebuah kisah, ya, perjalanan beliau Jabir bin Abdullah bersama kawan-kawannya tentang peristiwa pentingnya kita bertanya kepada ahlul ilmi. Apa dikatakan oleh Jabir bin Abdullah? Kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajar. Ya. Kami keluar untuk mengadakan perjalanan pada suatu ketika. Mereka dalam perjalanan safar. Fa asaba rajulan minna hajar, maka tertimpa salah seorang di antara kami itu batu. Artinya batu mengena salah seorang di antara kami. Terkena kepalanya, fasajjara sahu. Ya, terkena batunya, terkena kepalanya oleh batu. Malamnya dia itu sakit, ya, ditimpa oleh penyakit karena tertimpa oleh batu tadi, kemudian dia sakit. Malamnya orang yang sakit nih di antara mereka itu ihtalam. Apa itu, Pak? Tsumahtalam. Itu dia bermimpi. Itu bermimpi junub. Maka paginya, ya, dia bertanya kepada kawan-kawannya, fasa'ala ashabahu faqal. Maka dia bertanya kepada para sahabatnya perihal keadaan dia itu. Dia sedang sakit parah dengan ditimpa batu tadi, sementara dia junub. Nah, apa yang dilakukan? Faqala, apa yang aku lakukan ini? Hal tajiduna li rukhsah? Apakah kalian bisa memberikan kepadaku suatu keringan untuk tayamum? Boleh enggak aku tayamum? Ini minta pendapat dia sama kawan-kawannya. Apa dikatakan oleh kawan-kawan dia kepada sahabat ini? Qalu ma tajidul laka rukhsah. Tidak ada bagimu rukhsah. Tidak ada keringanan bagimu. Kenapa? Wa anta taqdiru 'alal ma. Kamu sanggup untuk mandi, katanya. Kamu sanggup untuk mandi. Fakta salah, maka kemudian dia
mandi. Faghtasala, maka dia mandi. Famata, setelah itu setelah mandi dia meninggal. Famat. Nah, ya, falamma qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhbara bidzalik. Maka tatkala mereka sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ceritakanlah kejadian ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perihal mereka bersama sahabat mereka yang mereka telah berfatwa, ya. Apa dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ini? Faqal qatalahumullah ala sa'alu idza lam ya'lamu. Ya, kalian telah membunuhnya, semoga Allah membunuh kalian. Ya, illa sa'alu, kenapa mereka tidak bertanya apabila belum mengetahui sesuatu. Nah, Bapak ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma shifaa'un lais su'al, maka sesungguhnya obat daripada penyakit itulah bertanya. Innama kana yakfi, ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya obat itu adalah bertanya. Cukup bagi dia untuk bertayamum dan membasuh sedikit dari apa yang ditimpa kepadanya, yang menimpa badannya itu, kemudian dia masah, ya, di atas kening yang menimpa itu, ya, dia usapkan air, kemudian dia sisa yang lain dia boleh membasuhnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kalau mereka bertanya tentu ada caranya supaya temannya tadi tidak meninggal. Nah, fa akhbara anal jahla da'an wa ana shifa'us su'al. Ya, maka Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya kebodohan itu adalah penyakit dan obat dari penyakit itu adalah bertanya. Kita skor dulu Pak, ya. Azan, Allahu taala alam, kita lanjutkan nanti setelah sholat Pak. Nah, kita lanjutkan setelah sholat Isya. Allahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak dan ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pembahasan kita yang pertama tadi telah kita uraikan tentang menukil perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam penyakit pasti ada obatnya, dan penyakit ini menimpa kita, bisa fisik kita, bisa rohani kita, dan bisa badan kita, bisa hati kita, dan semuanya itu adalah ada obatnya masing-masing. Maka al-akhzu bil asbab, salah satu prinsip kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-akhdhu bil asbab, yaitu mencari sebab, yaitu mencari sebab dan usaha. Kalau kita sakit berarti kita harus berobat. Tidak boleh kita berpangku tangan atau tidak mencari obat dan menerima saja seperti itu penyakit kita. Dan penyakit yang paling berbahaya dikatakan oleh Rasulullah SAW itulah kebodohan, al-jahal fid din, bodoh dalam agama ini. Kalau membiarkan diri kita di dalam kebodohan selamanya tentang agama ini, berarti kita zalim kepada diri kita sendiri. Tidak mau belajar, tidak mau bertanya, dan ini akan mengakibatkan kehinaan kepada kita nanti, kesengsaraan, dan juga nanti akan ditimpakan kepada kita azab akibat ulah kita tidak mau belajar dan bertanya. Jadi salah satu yang diwasiatkan oleh Imam Syafi'i kepada kita, ada 6 perkara untuk menuntut ilmu, dan di poin yang ke-6 itu adalah menuntut ilmu itu tuluz zaman, yaitu tuluz zaman, belajar itu sepanjang
masa. Nah, istilah pula dengan pendidikan itu long life education, belajar seumur hidup. Jadi kita tidak ada batasan umur, Pak. Yang hadir di majelis Rasulullah SAW itu tidak saja orang-orang muda, tapi beragam seperti kita hari ini. Ada yang tua, yang sepuh, ada yang anak-anak, ada yang masih kecil. Belajar mendatangi Rasulullah SAW. Maka pendidikan itu tidak saja formal, tapi ada tiga, ada formal, ada informal, ada non formal. Kesempatan kita untuk menambah ilmu agama dengan menghadiri kajian-kajian yang disampaikan oleh guru-guru kita. Dan tentu kita belajar ini harus selektif, harus memilih guru. Kenapa? Karena tidak semuanya nanti ya yang akan membawa kepada kita pembenaran atau kebenaran, tapi kalau salah pilih bisa membawa kita kepada jurang kehancuran dalam agama kita. Maka Nabi mewasiatkan kepada kita ya untuk falyanzur liman ta'khuzdina. Hendaklah kalian melihat dari siapa dia mengambil ilmu. Tidak kita selektif. Jadi jangan ada pepatah kita aja ambil baiknya, buang buruknya ya. Semuanya diserap, ambil. Gimana kita tahu dengan baik dan buruknya? Ya, pokoknya saya ambil aja lah semuanya, pokoknya yang benar. Ya, untuk menentukan kebenaran itu harus dengan ilmu. Tidak bisa kita tarafnya, karena kemarin saya sampaikan itu ya, dan juga pernah sampai di sini 3 tingkatan umat Islam ini. Ya. Kita di level mana? Yang pertama itu apa? Di level awam atau muqallid. Taklid itu level bawah. Taklid itu mengikuti, membabi buta. Pokoknya ini kata kiai saya, kata buya saya seperti ini. Sampai mati saya pertahankan. Duduk nak beranjak, tagak nak berkisah. Paham itu Pak ya? Duduk nak beranjak, tagak nak berkisah. Artinya dari itu sononya aja lah. Sampai mati saya pertahankan. Walaupun yang dipertahankan itu sebuah kesalahan. Tidak begitu. Para ulama aja mencari. Kalau salah nanti ya ada kuat dalil yang lebih kuat, ya kita ikuti itu. Kita ikuti mana yang kuat dalilnya. Begitu juga kita beragama. Mungkin amalan kita selama ini seperti itu, tapi datang lagi hujah yang baru. Kuat dalilnya, kita teliti, kita dijelaskan oleh para guru kita yang kuat, maka kita itu yang kuat. Nah, ini jadi level yang pertama itu muqallid, taklid buta. Nak mau belajar, nak mau berubah. Kalau bacaan sholatnya diajarkan gurunya pakai usolli, sampai mati saya harus usolli. Ya, walaupun dijelaskan an-niyatu mahalluha al-qalb. Niat itu letaknya di hati. Tidak pernah Rasulullah membaca niat usolli. Tapi kalau kita jelaskan, nah ini level. Banyak lagi contoh-contoh yang lain Pak. Ya ini. Yang kedua levelnya itu muttabi', nah, mengikuti aqwal ulama, mengikuti golongan yang pertama itu dalam agama ini. Jadi muttabi' ini mengikuti dalil, mana yang kuat itu yang diikutinya. Oh selama ini salah, oh salah saya. Kenapa? Kalau kita sudah diberi ilmu, ya semakin kita berilmu di agama ini, semakin kecil kita, semakin terasa kita bodoh. Semakin kita diberi ilmu pengetahuan oleh Allah, semakin terasa hausnya kita ilmu agama ini. Banyak yang belum kita ketahui. Nah, begitu. Jadi kita ikuti dalil-dalil yang kuat. Dalil-dalil yang rajih. Ada keinginan untuk berubah, untuk mencari kebenaran. Nah, sudah naik dari level yang rendah tadi, level 3 ke level 2. Ya. Nah, kemudian level 1 itu adalah mujtahid. Ahli mujtahid, ahli ilmu. Para ulama innama
yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Ya. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah itu hanyalah para ulama yang mengerti tentang syariat ini. Ulama yang mereka belajar dari kenabian. Takut mereka berfatwa. Seperti Imam Malik ditanyakan 30 pertanyaan, dia jawab 8, Pak. Ya. 8 saja, yang lainnya Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu a'lam. Ada pula ya, guru kita dijawab semuanya ya. Setiap pertanyaan yang datang dijawab semuanya. Nanti jatuh kepada dhalun mudil, kita sesat dan menyesatkan orang lain. Hati-hati, karena setiap fatwa kita itu, pendapat kita nanti akan dipertanggungjawabkan. Kalau kita tidak tahu tentang suatu perkara agama ini, katakan Allahu a'lam. Kita belajar, bertanya lagi yang lebih tahu. Nah, maka anda lihat itu di Jada TV Saudi itu setiap hari itu ada Syekh Fauzan. Itu dia ada acaranya Fatawa alal Hawa. Nah, Fatawa alal Hawa. Apa itu? Fatwa dari udara. Di seluruh dunia orang bertanya. Tapi pakai bahasa Arab, Pak. Bahasa Indonesia nggak paham Syekh. Ya, nah, terjemahkan apapun bermasalah. Itu anda lihat di Muharram itu majelis-majelis para masyayikh duduk setiap selesai sholat fardu ya. Para ahli ilmi dari seluruh penjuru dunia duduk dengan syekh bertanya. Bahkan perkara yang ringan ditanyakan ya. Tapi ingin untuk litakidil ilm, untuk menguatkan lagi keyakinannya tentang ilmu itu. Ya, nah ini perlu, Pak. Jadi untuk menguji amalan kita. Maka kita kuncinya ya untuk lepas dari kebodohan itu adalah apa tadi obatnya? As-su'al. Ya, bukan as-su'al ya, lain itu. Beda ain dengan hamzah tuh. As-su'al itu sakit, apa itu? Demam. Kalau as-su'al bertanya. Maka uslub bertanya juga harus kita hati-hati. Nah, ini ada pula uslub bertanya, ada beberapa tipe, Pak. Ini harus hati-hati dalam majelis ilmu. Ala hasbin niyah, tergantung pada niatnya. Yang pertama, betul-betul ikhlas bertanya itu karena dia tidak tahu. Semata-mata dia tidak tahu, saya bertanya kepada ustaz, kepada guru yang mengajar, dijelaskan, terima. Nah, ini dengan dia tidak tahu itu bertanya, maka terbukalah ilmu. Nah, ini yang pertama, ikhlas. Yang kedua, bertanya untuk seperti main apa itu? Apa itu yang bola yang disodok tuh? Biliar ya. Ditendang itu kena yang ini. Ayo. Tujuannya bertanya itu kepada ustadz untuk dihantam sebulan. Nah, ini. Ya. Dengan jawaban ustadz itu kena dia. Yang ketiga, dengan bertanya itu timbul ujub. Saya kan tahu. Supaya jamaah semuanya tahu dengan ilmu saya. Nah, di level-level pertanyaan itu, bertanya itu tergantung niat kita. Maka talibul ilmi, penuntut ilmu harus punya adab kita dalam bertanya di majelis ilmu kepada maka menjaga adab ya. Kemarin saya ikuti, Pak, itu daurah masyayikh ya. Itu di Balang itu guru-guru kita, ustadz-ustadz kibar kita di negara kita ini belajar ya. Masih duduk belajar sama syekh yang dibahas kitab tauhid. Belajar lagi doktor-doktor itu. Duduk, datang guru, duduk, bertanya. Tidak cukup mereka yang sudah gelar doktor itu tidak mau belajar lagi. Kita baru tamat S3 ya, tidak mau belajar lagi. SD, SMP, SMA ya. Udah cukup lah ya. Kan udah saya S3 ya kan udah. Tidak mau datang majelis ilmu, mencukupkan apa yang ada.
maka ini akan berlarut-larut kepada kita Pak ikhwas sekalian, dan akan kebodohan akan menimpa kita. Maka tidak ada salahnya waktu kita itu manfaatkan untuk terus belajar, ya, menuntut ilmu. Ya, karena seperti dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya annal jahla da'an, bahwasanya kebodohan itu adalah penyakit yang kronis, dan obat dari penyakit itu wa anna syifa'us su'al, dan bahwasanya obat dari penyakit kebodohan itu adalah bertanya. Bagaimana bertanya? Tentu kita belajar, berguru, ya. Dibutuhkan kesungguhan, juhud. Jadi belajar itu dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan al-his, ya, keseriusan kita. Jadi majelis ilmu itu bermacam versi, Pak. Ada yang hadir tapi tidak menghadirkan hati, kata Ustaz kita rahimahullah, Armen Halim Naro. Tidak, masih ingat perkataan beliau yang masyhur, betapa banyak yang hadir tetapi tidak menghadirkan hati. Fisiknya ada sama kita, tapi pikirannya nanti setelah ini saya makan enak. Setelah ini sini ini. Jadi tidak fokus. Maka ini waktu 1 jam mungkin ke depan, siapapun menyampaikan ilmu kepada kita Pak ikhwas sekalian, maka kita manfaatkan waktu singkat itu untuk sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu dan belajar para ahli ilmu. Artinya kita tidak saja 3D, ini harus kita hindari itu. Apa Pak? Apa 3D? Datang, duduk, diam. Nah, ini 4 lagi nih. Datang, duduk, dengar, diam. Harusnya 5D. Apa D yang terakhir? Apa? Belum. Yang terakhir 5D-nya. Datang, duduk, dengar, diam, dicatat, tulis, ya. Ditulis. Ini nasihat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Apa kata beliau, Pak? Qayyadul ilma bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Saya lihat dari tadi tidak ada yang mencatat, kecuali mencatat dalam hati mungkin, ya. Tapi kalau mencatat dalam hati itu biasanya setelah keluar pintu masjid itu hilang semuanya. Sekurang-kurangnya mencatat dalam HP. Ke depan, ya. Saya ingatkan kepada kita juga, para guru-guru kita itu memiliki catatan, ya. Dan saya juga memiliki catatan. Maka nanti tidak ada salahnya Pak beli buku isi 100 atau isi agenda itu, sediakan, bawa itu ke masjid untuk belajar, dan bawa pena 1. Kalau dibawa buku tidak ada pena sama saja aja, tidak ada manfaatnya. Atau dibawa pena tidak ada bukunya, pinjam nanti kertas teman setiap datang. Nanti pulang di rumah kertasnya hilang. Nah ini siapapun nanti yang menyampaikan ilmu ke kita latih untuk menulis. Jangan berhenti untuk menulis. Ini pintu miftah al-ilm, ya. Kunci daripada ilmu itu adalah menulis. Al-kitabah. Kalau tidak dengan pendengaran, ya, ada di antara ikhwah kita yang kuat hafalannya, ya, dengar atau direkam. Nah, ini adab dan memberikan kepada kita untuk mengikat ilmu itu, karena
ilmu itu lebih cepat hilangnya daripada onta yang ditambat. Lebih cepat hilangnya. Untuk menjaga itu, hafalan dicatat, kemudian murojaah, diulang-ulangi. Maka ada dalam formal, ada pemberian materi, ada evaluasi, ada ujian. Kalau kita ujiannya diri kita aja nanti, Pak. Nah, jadi ya ke depan tidak ada salahnya Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, Ibu-ibu juga, tidak ada aibnya kita membawa buku ke mushola atau ke masjid. Catat, mungkin satu perkataan itu yang akan membawa kita ke surga. Satu perkataan ustadz itu, ya, seperti kata Imam Syafi'i, man 'allamani harfun fahuwa abuya. Siapa saja yang mengajarkan kepadaku satu huruf, itulah ayahku, abuya. Maka itu dari situlah mungkin buya itu, ya. Abuya. Kalau kita kan orang Sumbar, buya. Ada daerah lain abuya, ya. Kalau Malaysia itu abuya, ya. Kalau di Aceh juga abuya. Kalau kita buya, sama dengan kiai. Jadi ilmu harus kita. Saya terlihat dengan seorang dosen saya, orang Somalia, masih ingat saya apa kata beliau. Dia ahli syair. Dia katakan al-kitabu wi'aun mulia ilma. Al-kitabu wi'aun mulia ilma. Buku itu penuh dengan ilmu. Penuh dengan ilmu. Menulis, ya, dan membaca itu adalah gudangnya ilmu. Maka Pak, sediakan, nasihatkan diri saya sendiri dan kita semua. Kita sering beli paket, mungkin sekitar sebulan 100.000 habis. Saya kira bapak-bapak semua beli paket. Kalau tidak untuk dia, untuk anaknya atau untuk istrinya. Kalau bisa untuk istri, jangan, kata Ustadz kemarin, jangan belikan paket untuk istri. Ya, salah satu tanggung jawab kita. Sisihkanlah untuk beli buku-buku, kutab, ya, kutaib kecil yang sudah terjemahkan di rumah kita. Koleksi, bikin perpustakaan, maktabah ahliyah, perpustakaan keluarga. Buku-buku zikir pagi petang, ya, zikir-zikir, kemudian adab sholat dan segala macamnya. Ini kita bikin di satu tempat, sudut dari sudut rumah kita itu satu pojok untuk ada tempat ilmu yang bermanfaat. Nah, jangan mungkin setelah murojaah, ya, itu semakin kita baca, semakin kita tahu dan terbuka kepada kita ilmu-ilmu yang baru. Begitulah ilmu buku. Semakin kita membaca, semakin tambah pengetahuan kita. Tapi jangan kita belajar sendiri, ya. Karena menuntut ilmu itu butuh syaratnya, yaitu salah satu di antara syarat untuk ilmu itulah irsyadul muallim, yaitu petunjuk guru. Nah, petunjuk guru, kalau kita tidak paham, tanyakan kepada guru kita yang lebih alim. Irsyadul muallim. Nah, bertanya kepada ahlul ilmi tentang penjelasan itu. Boleh kita baca, kemudian kalau tidak paham, jangan dengan dipahami sendiri atau jangan ditafsirkan sendiri. Kita minta bimbingan. Itulah arahan para guru-guru kita, para ulama kita, semangat, Pak, ya, nasihatkan kepada diri kita sendiri untuk terus kita bersemangat dalam menuntut ilmu, karena ini akan memerdekakan kita dari kebodohan, kejahilan dalam agama ini. Dengan itu insyaallah taala teranglah kepada kita petunjuk. Inilah obat yang pertama, ya, daripada kebodohan itu, yaitu dengan banyak bertanya kepada ahlul ilmi. Allah katakan di dalam Al-Quran, Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama
orang yang mengetahui, orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu, tidak akan sama. Maka orang yang punya ilmu agama yang sahih akan mulia, karena itu adalah warisan Rasulullah SAW. Nabi tidak meninggalkan dinar dan dirham, tapi meninggalkan ilmu. Barang siapa yang mengenal ilmu, maka dia sudah mengambil bagian yang banyak warisan Rasulullah SAW. Maka untuk itu Bapak Ikhwas sekalian, ini mungkin poin kita yang pertama. InsyaAllah ta'ala kita akan berlanjut nanti. InsyaAllah semoga Allah mudahkan kita dalam majelis ini untuk mengidentifikasi penyakit-penyakit yang menimpa diri kita, menimpa masyarakat kita, menimpa dunia kita dan akhirat kita. InsyaAllah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menulis solusi daripada penyakit-penyakit kita ini. Semoga bermanfaat kepada kita semua dan khusus pada Anda sendiri. Mungkin sebelum kita tutup, kalau ada yang bertanya tentang materi tadi, silahkan untuk beberapa ya kita diskusikan. Kalau dapat Anda jawab, kalau tidak Anda tangguhkan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Kalau masalah penyakit badan ini Ya Pak. sebaiknya itu kita perginya kemana dulu, atau ke dokter atau ke takutnya kita ada kesirikan di situ ya. Iya. Sebaiknya anjurannya penyakit badan itu. Masya Allah, tabarakallah. Pertanyaan bagus Pak. Kalau kita ada penyakit di badan, kemana kita pergi? Pertanyaan bagus Pak. Ya. Kalau fisik kita sakit, ya, tentu kita ya seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah dalam Al-Qur'an dikatakan ya wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit maka dialah yang menyembuhkan aku. Yang dia menyembuhkan segala penyakit itu Allah. Tapi kita disuruh untuk mencari wasilah untuk itu, mencari kesembuhan itu. Maka untuk mencari kesembuhan ya seperti yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau itu fisik maka kepada ahlinya. Maka di zaman Rasulullah itu ada juga tabib, tapi bukan tabib ya. Beda tabib dengan tabib. Ya. Kalau tabib itu semacam yang mengetahui tentang perkara penyakit fisik. Karena penyakit itu ada dua Pak, ada penyakit fisik ya, seperti tadi, ada penyakit rohani ya. Nah, di zaman itu Rasulullah SAW berobat. Fatadawau, maka berobatlah kalian, ya. Nah, Rasulullah juga dihadiahkan itu seorang dokter. Nah, seorang tabib yang mengobatinya. Obatnya juga yang makul, ya. Yang diterima oleh akal, yang lazim, teruji dia. Bagaimana? Tentu ada standar-standar seseorang itu boleh mengobati orang lain. Dari segi apa dia teruji? Dari segi ilmunya, ya. Diakui bahwasanya dia sudah diakui sebagai seorang bisa dipercaya memberi obat. Maka kita harus berobat kepada yang sudah memiliki syarat itu, ya, seperti dokter untuk fisik. Karena dia sudah dibekali dengan ilmu dan standarisasinya sudah diakui keilmiahannya, karena dunia ilmu itu ada ilmu ilmiah ya, teruji. Karena dia untuk obat fisik ini adalah ada pengujiannya, teruji, dan obatnya itu juga setelah mengadakan penelitian ya. Seperti juga yang terkenal di dalam dunia Islam yaitu seperti Ibnu Sina ya. Nah, itu kan dulu dokter-dokter muslim banyak ya. Dan dia mengobati
fisik itu dengan obat yang sudah diakui. Berarti kita berobat kepada dokter, ya. Tapi jelas pula sakit kita. Kalau kita sakit gigi misalnya, jangan pergi ke dokter tulang, ya kan? Kita sakit gigi, atau pergi ke dokter spesialis kandungan. Nah, salah itu, sudah diakui keilmuan. Ada yang ingin mencari obat kepada tabib misalnya, orang pintar, ya. Tapi teruji kok, Ustaz, ya sembuh dibikinnya, ya. Dia sakit, kemudian dibikin obat itu, kemudian sembuh. Dan itu tidak ilmiah, kecuali yang ilmiah, ya. Misalnya ramuan-ramuan yang ada di alam ini kan semuanya ada obatnya. Tapi kalau dia pakai yang lain-lain sarananya, ya, mungkin dia menggunakan, ya, bunga, pasir dan segala macamnya, itu berarti dukun. Maka ini akan memberikan penyakit yang lain kepada kita. Dan Rasulullah melarang kita untuk pergi ke dukun. Nah, kalau penyakit rohani, ya, setelah didiagnosa oleh dokter ternyata kita tidak ditemukan penyakitnya, ya, nggak ada penyakit yang derita. Maka dalam ini kita, ya, masih sakit, maka di sini ada obat. Nah, ini kajian kita ke depannya nanti minggu pertemuan berikutnya. Al-Quran Shifa'ul Nas. Al-Quran itulah obat untuk manusia. Maka Rasulullah SAW membolehkan ruqyah. Ini nanti kita bicarakan besok. Nah, ini diagnosa oleh dokter, ternyata kita tidak ada penyakit fisiknya, tapi sakit juga. Jangan pergi ke dukun. Karena Rasulullah mengatakan, man ata kahinan aw arafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang pergi kepada peramal atau dukun, dia benarkan, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran. Maka jalannya kita harus benar, Pak, yaitu berobat itu kepada ahlinya, ya, yang diakui. Kenapa? Idza wusidal amri ila ghairi ahliha fantaziris sa'ah. Apabila suatu urusan itu bukan diserahkan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Sakit gigi pergi ke bengkel, ya, tukang bengkel, nanti hancur gigi gitu, baik. Gitu. Maka mendengar al-akhzu bil asbab itu namanya, ya. Nah, di sini kita disuruh untuk berusaha untuk obat. Kalau masih sakit tidak ada sembuhan, maka tawakal Allah. Serahkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas kita berusaha. Ini kata Allah, wa idza maridtu fa huwa yashfi. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Yang jelas tugas kita adalah berusaha untuk berobat yang benar. Berobat yang benar. Itu Pak, ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Masih ada, Pak? Kalau tidak ada lagi berarti sudah pas. Ya. Ya, wasiat. Apakah misalnya apakah sama atau tidak wasiat yang lain dengan wasiat khotib hari Jumat? Nah, setiap hari Jumat itu selalu wasiat. Tapi biasanya itu data saja, ya. Nah, itu gimana? Wasiat khatib di hari Jumat. Iya. Maksudnya? Beda, sama nggak dengan wasiat yang lain? Oh, begitu. Jadi salah satu, kalau wasiat di hari Jumat itu masuk rukun khutbah Jumat. Ya, jadi wasiat itu kalau di dalam khatib Jumat itu wasiat itu adalah rukun di antara rukun khutbah. Ya, khutbah Jumat. Maka dia harus memberikan wasiat. Usikum bittaqwallah wasam wa ta'ah. Ya. Itu takutlah kepada Allah. Wasiat takwa. Jadi pada inti dari para khatib itu, ya, Jumat, karena itu adalah rangkaian ibadah.
Dan salah satu tujuan daripada khutbah itu untuk memberikan nasihat, memberikan tausiah, memberikan wasiat takwa Rasulullah SAW, ya, dan itu adalah salah satu wajib untuk didengarkan. Tidak boleh ada kegiatan lain selain mendengarkan khatib, berbeda dengan wasiat yang lain, ya. Ini kan juga wasiat ini. Saya ceramah, ya, itu wasiat juga. Tapi berbeda nanti wasiat dalam ceramah dengan wasiat Jumat. Dalam wasiat Jumat kita tidak boleh mengadakan lagho, ya, berbicara atau menyibukkan diri dengan hal yang lain, ya. Apabila naik khatib mimbar fa'an situ, maka dengarkan, diam. Dan bahkan memberi isyarat pun untuk mendiamkan anak tidak boleh, ya, sampai begitu pentingnya untuk kita perhatian mendengarkan wasiat khatib Jumat. Kalau tidak nanti maka batallah sholat Jumat. Nah, itu bedanya Pak dengan wasiat-wasiat yang lain. Jadi macam-macam. Kata Rasulullah SAW, ad-dinu an-nasiha. Agama itu adalah nasihat. Qala lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa lil muslimina wa lil a'immatil muslimin. Nasihat agama itu adalah nasihat untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, untuk kaum muslimin dan pemimpin kaum muslimin. Nah, itu. Jadi nasihat. Tapi nanti berbeda tempatnya. Wasiat seperti juga Rasulullah SAW berwasiat dalam khutbatul wada, dalam haji perpisahan. Ini Rasulullah itu sekali naik hajinya, panjang Rasulullah berkhutbah pada hajatul wada. Sampai khutbah Rasulullah SAW itu menjadi monumen kepada kita untuk terus mengulang-ulangnya pada setiap hari raya itu. Begitu Pak, ya. Itu bedanya wasiat khatib Jumat dengan wasiat-wasiat yang lain. Allah Ta'ala. Gitu Pak, ya. Bagaimana Ustaz kalau seandainya khutbah sudah dimulai, kalau ada infak berjalan itu? Nah, begitu. Ini salah satu kesalahan kaum muslimin, ya. Itu Anda baca Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin. Itu ada sebuah kitab, ya. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang sholat. Salah satunya adalah mengedarkan kota infak. Itu termasuk lagho, ya, menyia-nyiakan khutbah Jumat. Maka batal, ya. Karena dia harus perhatian kepada, maka pengurus masjid nasihatkan berhentilah untuk memungut infak waktu khatib sedang berkhutbah. Apalagi berjalan membawa apa? Bapak membawa keranjang, membawa asoy, berjalan, ya. Ini rusak, ya, ibadah sholat Jumat. Masih ada kita lihat, ya, rusak dan batal sholat Jumatnya. Fala sholatalah, tidak ada sholat baginya, ya. Di khatib, pengurus masjid, takmir masjid, ya. Semoga Allah merahmati kita semua. Rujuklah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, ya itu Pak, ya. Allah Ta'ala alam. Masih ada Pak? Kalau tidak ada, kita cukupkan demikian. Semoga apa yang kita sampaikan di malam hari ini bermanfaat kepada kita semua, berfaedah. Apa yang benar ini datang dari Allah dan salah datang dari kita sendiri dan syaitan. Mohon ampun. Kita tutup dengan baca khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.